Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di THR Tugas Hari Raya. Jadi Reski di sini perkenalkan teman-teman, saya Reski Joharudin dengan NIM 2304075510003 dari kelas C23C dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 5 Parepare UNM. Gimana puasanya? Lancar? Baju lebarannya? Udah ada? THR udah ada? Belum? Eits, dibandingkan kita mikirin itu semua, kenapa kita nggak mikirin bahwa Ramadan bakal ninggalin kita sebentar lagi? Hah? Sebentar lagi? Iya, sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, Ramadan akan pergi. Udahkah dari kita menyiapkan bekal yang cukup di bulan Ramadan ini? Udahkah kita mancing ikan banyak di bulan Ramadan ini alias pahala? Belum? 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 Oke, kalau belum, mari kita dengar pembahasan kali ini. Ada salah satu tips dari saya supaya kalian bisa memanfaatkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan baik. Apa tuh? Apa? Yakni iktikaf. Nah, iktikaf. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah, teman-teman pernah nggak lewat jam 11 malam, jam 12 malam, atau bahkan jam 1 malam di depan sebuah masjid? Terus masjid itu masih nyala. Padahal kan udah selesai tarawih. Kenapa ya? Jawabannya, karena mereka sedang memanfaatkan 10 malam terakhir untuk apa? Untuk iktikaf. Apa sih itu iktikaf, Kakak? Teman-teman, apa sih? Jadi, iktikaf itu kita berdiam diri di masjid, tapi berdiam dirinya bukan kayak no, 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 bukan begitu. Tapi berdiam diri dengan melakukan ibadah seperti sholat sunnah, zikir, mengaji, atau bahkan sekedar murojaah hafalan Al-Quran, itu yang kita lakukan di sana. Kenapa sih aku saranin ini untuk kalian semua? Jawabannya, karena saat malam iktikaf, kita beriktikaf di situ, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana ada satu malam yang kalau kita nggak dapat, rugi sih kita, rugi. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Yang konon katanya malam itu adalah malam yang lebih, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung berapa ya? Iya, 83 tahun. Artinya dalam satu malam kita melakukan ibadah-ibadah. Sama saja kita lakukan itu seperti 83 tahun kita melakukan ibadah itu. Tapi ini cuma satu malam. Dan itu yang teman-teman kita kejar saat ini, ya, melalui iktikaf. Enggak deh, saya kan masih muda. Biasanya kan yang lakukan itu yang yang imannya bagus, yang ibu-ibu. Justru yang melakukan iktikaf kebanyakan itu sekarang anak muda dan juga kalian bayangin, ada nenek-nenek umurnya ya 60, 70, 80, tapi dia yang semangat, dia yang ada di saf pertama untuk iktikaf. Anak-anak yang ya umurnya masih muda daripada kita. Mereka yang semangat murojaah, mereka semangat berzikir, ya, mereka semangat yang ngaji. Lalu gimana dengan kita? Kita masih sibuk kita mencari THR atau baju lebaran itu? Sedangkan Ramadan akan meninggalkan kita. Oke, selain itu siapa saja yang melakukan iktikaf? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manusia yang ya dia paling sempurna, dia udah masuk surga fast, di jalur VIP dah. Tapi dia masih melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia mengejar apa sih? Dia mengejar ampunan Tuhan, dia mengejar rahmat Tuhan, dia mengejar cinta dari Tuhannya. Lantas mengapa kita tidak melakukannya? Dan iktikaf bukan hanya untuk orang-orang yang ya kita katakan alim, yang soleh, tapi tidak. Iktikaf bisa untuk semua orang, tanpa ada penghalang siapapun. Tanpa ada penghalang apapun. Yang menghalangi itu adalah ego dan kemalasan kita. Kita diberikan ruang selebar-lebarnya. Ini hambaku, ayo ketemu sama saya terakhir 10 hari bulan Ramadan. Kita ketemu sama hamba-hambaku yang lain yang mengejar ampunanku juga. Tapi kita tidak ambil kesempatan itu. Kenapa? Saya ya mau mempertanyakan kepada teman-teman. Dan kalau teman-teman masih ragu, oke, saya akan cerita sedikit mengenai mengenai satu pengalaman saya mengenai iktikaf. Jujur, teman-teman, iktikaf adalah salah satu hal yang merubah sudut pandang saya, merubah cara saya menikmati bulan Ramadan di dewasa ini. Em, dalam salah satu mata kuliah karya tulis ilmiah, kalau teman-teman masih ingat, karya tulis ilmiah di sana, kita disuruh menulis sebuah buku tentang bagaimana pengalamanmu di bulan Ramadan. Dan saya menulis satu pengalaman di bulan Ramadan saya mengenai iktikaf. Di awal
di awal paragrafnya saya menceritakan bagaimana kerinduan saya terhadap bulan Ramadan versi masa kecil, di mana kita masih lugu-lugunya, kita masih berada di saf belakang, jajan keluar, bermain dengan teman-teman, atau war tanda tangannya ustadz atau imam. Saya merindukan itu semua jujur. Tapi suatu hari di tahun 2024, sepupu saya mengajak saya untuk yuk tikaf di masjid. Dan saya bilang, ayo, ayo. Karena menurut saya ya, why not? Saya tidak mencoba sesuatu hal yang baru. Kita masih muda. Oke, saya coba. Dan ya, pertama kaki saya melangkah di sana, saya langsung terpikir, wow, tenang sekali saya lihat. Kayak orang-orang berlomba untuk mencari satu ketenangan. Mereka keluar di malam hari, bertemu dengan teman-teman mereka, jalan-jalan, dan sebagainya. Saya membandingkan antara bagaimana sisi gemerlapnya dunia dengan sisi tenangnya orang yang merindukan Tuhannya. Dan saya kan ketika saya mulai sholat, saya pikir ibadah saya ya udah sudah cukup. Kamu sudah beribadah sholat 5 waktu berpuasa, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang di atas saya yang melakukan lebih-lebih bahkan di bawah umur saya sekalipun. Dan ya, saya temukan di iktikaf. Dan that's why kenapa saya ambil topik ini, karena menurut saya em, jarang 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 kita akan membahas tentang hal ini. Satu hal yang underrated, tapi teman-teman bisa mencoba hal ini. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang sekarang mencari ketenangan, bagi teman-teman yang berpikir, ya Ramadan saya gitu-gitu aja. Coba deh, coba kita melangkahkan kaki kita ke dalam masjid, masuk di masjid, dan kita rasakan bagaimana bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita berbaris rapih di antrian para pecinta Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya setiap manusia butuh ketenangan. Kita yang selalu sibuk scroll TikTok, scroll medsos atau bahkan mengerjakan tugas sampai tengah malam. Masa untuk meluangkan waktu untuk ya semalam saja kita bertemu dengan kita menyerahkan diri kita, ya Tuhan, I'm here. Saya di sini, saya mau ketemu kamu, saya berikan waktu saya untuk kamu, ampuni saya. Begitu. Jadi that's why Tuhan akan ibaratnya Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dibandingkan dengan tugas manusia. Jadi ya gak ada salahnya untuk kita beriktikaf dan selagi masih ada terakhir bulan Ramadan, why not? Kita memanfaatkan tentang hal itu bahwa sejatinya ketika hati kita tergerak untuk datang ke rumah Tuhan, artinya bukan kita yang mau, bukan kita yang eh Tuhan, aku datang, tapi tidak. Tuhan bilang, Tuhan, eh saya dapat satu quotes menarik yaitu ketika kamu ingin bertemu Tuhan, maka Tuhanmu lah yang mengizinkan dia bertemu dengan kamu. Jika kamu malas bertemu dengan Tuhanmu, artinya Tuhanmu lah yang malas bertemu. Jadi, mari renungkan. Mari renungkan. 24 jam waktu kita. Kita kemana? Kita kemana saja di bulan Ramadan ini? Kita sibuk memenuhi undangan buka puasa bersama, kita sibuk memenuhi undangan orang sahur bersama, tapi kita lupa. Kita lupa. Kita punya undangan, di masjid di masjid semalaman. Dan undangan itu undangan dari Tuhan. Jadi mungkin sekian saja dari video ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Nur Ilmi SPD MPD atas kesempatan yang sangat baik sekali mengizinkan saya untuk bercerita, untuk mengizinkan saya menyampaikan satu hal tentang bulan Ramadan ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan ampunan dan semoga kita berpisah dengan bulan Ramadan dengan hati yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan hati yang setidaknya kita tidak rugi menjadi seorang manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.